di Wamawalan. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, para Kakanwil, para asisten sekda, para kepala SKPA, sekretaris DPRA, yang kami hormati para kepala biro sekretariat daerah Aceh, rekan-rekan LSM, Ormas, OKP, para wartawan dan undangan sekalian yang terhormat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi A dan Pansus 8 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah menyampaikan laporan terhadap 2 rancangan kanun Aceh pada masa persidangan 6 rapat paripurna kelima tahun 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yaitu tentang rancangan kanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, 2 rancangan kanun Aceh tentang perubahan kedua atas Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 6 rapat paripurna 6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2013 berkenankan kami untuk menyampaikan jawaban, pendapat, saran terhadap 1 Romawi Rancangan Kanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh MOU Helsinki dalam butir 2.3 menyebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. Prinsip kebenaran dan keadilan merupakan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal, yang mengedepankan perlindungan jiwa, keyakinan, kehormatan, harta benda, dan kebebasan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kezaliman dan penindasan, pembelaan hak-hak orang-orang lemah, dan pembatasan kewenangan penguasa dengan pendekatan rekonsiliasi. Dari penyampaian laporan Komisi A DPR Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, yang pada prinsipnya kami sependapat. Tetapi alangkah lebih baik perlu kami berikan penjelasan dan pendapat karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dilakukan judicial review oleh Lembaga Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 006/PUU 4 Romawi/2006 tanggal 4 Desember tahun 2006 yang ditunya diantaranya menyatakan 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari ketiadaan landasan norma hukum tersebut, tentu penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh divakumkan dengan sendirinya. Hal ini untuk menghindari jangan sampai pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan kerugian dari segala perspektif. Seharusnya mereka yang telah dilanggar hak asasinya harus mendapatkan penyelesaian dan perlindungan oleh hukum. Selanjutnya, untuk mengisi kevakuman terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, maka seharusnya kita semua mencari win-win solution sebagai dasar hukum bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya
dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Apabila kita telusuri terhadap norma hukum yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam pasal 229 menegaskan bahwa 1. Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. 2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bahagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ayat 3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 230 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Kanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah menganulir legalitas dan legitimasi keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka dari perspektif hukum berdasarkan pasal 229 dan pasal 230 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak termasuk dalam objek judicial review oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tidaklah keliru secara hukum apabila pemerintah Aceh membentuk Kanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, tetapi tugas, fungsi dan kewenangannya mempedomani dan mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat Aceh sesuai amanah pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dari dan oleh karena itu, substansi norma hukum rancangan kanun tersebut pada prinsipnya kami dapat menerima, tetapi harus sesuai dengan amanah yang disebutkan dalam norma hukum MOU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga kita harapkan bersama pemerintah tidak akan menganulir seluruh substansi atau sebagian substansi Kanun Aceh tentang KKR. Kemudian bila anggota Dewan yang terhormat sependapat bahwa keberadaan KKR Aceh merupakan lembaga yang bersifat independen dan ad hoc. Artinya, domain daripada kewenangan KKR Aceh adalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tetapi pelanggaran hak asasi manusia setelah berlakunya UPA tanggal 1 Agustus 2006, maka penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh diselesaikan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai amanah pasal 228 UPA. Oleh karena itu KKR Aceh bersifat independen dan ad hoc, bukan lembaga permanen menurut amanah UPA. Sehingga bila anggota Dewan terhormat sependapat, perlu kita pertimbangkan kembali keberadaan sekretariat KKR Aceh. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan kedua atas Kanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang pembentukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sebelum kami sampaikan pendapat dan penjelasan serta saran atas penyampaian Pansus 8 DPR Aceh tahun 2013 terhadap rancangan kanun dimaksud, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan di antaranya. Dalam pasal 1 ayat 3 diusulkan perubahan gramatika redaksional norma hukum rancangan kanun dimaksud. Pada prinsipnya kami sependapat, sehingga pasal